A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa salaman alaika ya Allah. Salatan wa salaman alaika ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Al-ayah amma ba'du. Hadirin mukarramin, para alim ulama, asatid-asatidah, sesepuh dan tim sepuh, wabil khusus Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Habib Sekar Baharudin MHI yang senantiasa kita harapkan doa dan keberkahannya. Yang terhormat Bapak Haji Anjar Junanto SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sukoharjo. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta staf TU SMP Negeri 1 Sukoharjo. Yang kami hormati Bapak Ibu para undangan dan Ibu wali murid kelas 9 serta anak-anakku siswa-siswi SMP Negeri 1 Sukoharjo yang sangat kami sayangi dan kami banggakan. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Agung. Tiada yang agung di dunia ini kecuali keagungan Allah, dan tiada patut kiranya kita bersyukur kecuali bersyukur kepada Allah karena berkat ridho dan rahmatnya di hari yang sangat indah dan berbahagia ini, Kamis 22 Desember 2022, kita bisa hadir dan berkumpul bersama di SMP Negeri 1 Sukoharjo dalam acara memperingati Hari Ibu yang ke-94 dengan tema Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan ke junjungan kita Nabi yang agung Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan suri tauladan dan tuntunan yang benar. Berkat bimbingan beliau, kita sekarang berada pada jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang kami hormati, beriring doa dari kami semua dengan rangkaian acara yang diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sukoharjo. Selanjutnya ceramah agama dan ditutup dengan doa. Dilanjutkan dengan cuci kaki ibu anak kelas 9. Hadirin yang kami muliakan, untuk mengawali acara ini, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan Ummul Quran dengan harapan semoga pada hari ini acara berjalan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyat binati sholihah bismillahumul fatihah. Terima kasih disampaikan. Hadirin rahimakumullah, acara selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sukoharjo. Kepada yang terhormat Bapak Haji Anjar Junanto SPD MPD, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan Dr. Kiai Haji Habib Sekar Hasan Baharudin MHI. Yang saya hormati dan saya muliakan juga
Habib Zain Al-Hasni, yang saya hormati Bapak-bapak pengurus Majelis Subuhan Al-Busra, Bapak Haji Ali Fatur Razi, Bapak Haji Hasim, yang saya hormati Bapak Haji Soleh selaku Komite SMN Negeri 1 Sukoharjo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMPN 1 Sukoharjo dan Ibu-ibu wali murid SMPN 1 Sukoharjo, khususnya yang kelas 9. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di pagi setengah siang ini kita bisa berkumpul di lapangan upacara SMPN Negeri 1 Sukoharjo dalam rangka memperingati Hari Ibu yang ke-94. Peringatan Hari Ibu ini memang setiap tahun kami laksanakan, ya, karena memang kami menganggap ini adalah suatu hari yang penting bagi anak-anak untuk bisa menghormat kepada ibunya masing-masing. Nanti secara praktek, secara simbolis, jenengan ibu-ibu akan dicuci kakinya oleh putra putri jenengan semua. Insya Allah ini nanti akan menjadi suatu pesan bagi putra putri jenengan semua, ya. Dan itu adalah bagi anak-anakku yang kelas 9, itu adalah bukan hal yang luar biasa, tapi itu adalah hal kecil yang kalian lakukan untuk orang tua kalian. Tidak sebanding dengan orang tua atau ibu kalian pada saat merawat kalian mulai dari kecil sampai hari ini, sampai kelas 9 ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan nikmat sehat, panjang umur yang barokah. Bapak Ibu, ibu-ibu dan anak-anakku sekalian, pada peringatan Hari Ibu ini, ya, di tahun ini alhamdulillah, kalau tahun kemarin kita hanya memperingatinya khusus anak kelas 9 dan ibunya, sekarang juga seperti itu, tapi alhamdulillah kami bisa menghadirkan Habib Segaf ke sekolah ini. Suatu hal yang sangat bahagiakan kehadiran jenengan, karena memang kesibukan Habib itu sangat luar biasa. Tetapi alhamdulillah 1 bulan yang lalu kami menghubungi dan minta untuk bisa hadir, bisa memberikan tausiah di SMPN Negeri 1 Sukoharjo ini. Beliaunya ada waktu, jadi saya sangat senang sekali, sangat gembira sekali Habib Segaf sekarang bisa hadir di SMPN 1 Sukoharjo. Mudah-mudahan nantinya kita semua mendapatkan barokah dari tausiah Habib Segaf. Saya tidak memanjang lebar untuk sambutan hari ini. Yang kami tunggu adalah tausiah dari Habib Segaf. Cuma saya pesan anak-anakku sekalian, karena ini Hari Ibu, nantinya anak-anakku yang perempuan pastinya insya Allah akan jadi ibu semua. Ibu ini penting sekali, ya, karena kalau kalian membaca, melihat orang-orang yang sukses, di belakang orang-orang yang sukses itu adalah ibu yang sangat luar biasa. Untuk itu kalian mulai sekarang persiapkanlah menjadi ibu-ibu yang sangat luar biasa. Belajar, ya, belajar, baik yang umum maupun yang agama, terutama yang agama. Belajar
carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Insya Allah nanti kalau kalian menjadi ibu yang luar biasa, anak-anak kalian akan menjadi anak-anak juga yang luar biasa. Jadi seperti itu, mulai sekarang kalian harus mempersiapkan diri untuk menjadi ibu-ibu yang luar biasa nantinya. Tidak mungkin jadi ibu yang luar biasa hanya sebentar, instan gitu ya. Tapi persiapkanlah mulai dari kecil untuk menjadi ibu-ibu yang luar biasa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sukorejo. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti acara inti tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Habib Sekar Hasan Bahawi MHI. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sukorejo, saudara kami yang saya cintai, Bapak Anjar, dan semua para staf guru dan juga semua para rekan-rekan dari komite dan semua para undangan yang hadir, pengurus pengajian Subhan Al-Busro. Tidak lupa kepada para wali siswa dan siswi serta ananda semuanya, siswa-siswi yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, patut kiranya untuk kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi menjelang siang hari ini kita mendapatkan rahmat dan inayah serta riayah, mau bersama-sama menjunjung tinggi apa yang dijunjung tinggi dalam syariat. Mau memperingati suatu peringatan yang langsung keluar daripada mulut mulia Nabi kita Muhammad. Padahal Nabi kita Muhammad SAW mendapati ibunya cuma 6 tahun. Tapi beliau di antara syariat yang paling ditekankan adalah bagaimana kita mencari ridho orang tua, terutama ridho daripada ibu kita. Oleh karena itu, adik-adikku, anak-anakku sekalian, Ustaz mau bertanya kepada kalian, maukah kalian menjadi seorang pengusaha yang sukses? Maukah kalian menjadi calon presiden masa akan datang? Maukah kalian menjadi seorang ulama yang sangat terkenal dan manfaat? Maukah kalian menjadi seorang ayah yang sukses mendidik anak-anaknya? Jadi kalau kalian semuanya mau, jalan utamanya itu seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW, itu adalah ibu. Bagaimana kita perlakukan orang tua, terutama ibu, maka itulah jalan yang terbentang untuk kita meraih kesuksesan. Kalau di sini nanti kita akan menyaksikan bersama-sama Ananda yang ada di kelas 9 akan mencuci kaki kedua orang tuanya dan menciumnya. Alhamdulillah, saya sendiri yang mengumpulkan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Alhamdulillah, S1 saya di Dalwa, S2 saya di Surabaya, S3 saya di tempat di UTM Malaysia dan di UIN Malang.
Alhamdulillah, dan sebentar lagi kita menunggu turunnya SK Profesor kita, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah setiap kali saya bertemu dengan ibu saya, setiap hari saya cium kedua kaki ibu saya. Dan inilah menjadi sebab alhamdulillah saya rasakan kesuksesan di dalam membina, di dalam mengasuh pondok pesantren Dalwa yang sekarang ini jumlah santri dan santriwatinya adalah 17.000 dari mulai MI sampai pasca sarjana. Alhamdulillah, cari dunia itu mudah sekali datangnya. Alhamdulillah, di mana-mana kita bisa diterima, itu tidak ada lain, semua berkat ibu. Oleh karenanya kita akan lihat apa sabda Nabi kita Muhammad SAW terkait dengan ibu, supaya adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, kalau kalian menjalankan ini, maka pasti kalian akan sukses. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, barang siapa yang menjadikan kedua orang tuanya bagaikan raja dan ratu, maka pasti dia akan menjadi raja dalam segala bidangnya. Barang siapa yang menjadikan kedua orang tua bagaikan raja dan ratu, maka dia itu akan menjadi raja di dalam segala bidangnya. Mau jadi pengusaha, pengusaha yang pasti sukses. Menjadi seorang pejabat yang sangat tinggi, menjadi apa saja pasti dia itu akan menjadi raja di bidangnya. Oleh karena itu maka di sini lihat bagaimana anjuran Nabi kita Muhammad SAW seorang anak itu pada orang tua. Dengarkan sebuah hadis yang merupakan sebuah kabar gembira bagi kita semuanya, yang mudah kita terapkan dan tidak sulit sama sekali. Apa kata Nabi Muhammad dalam hadis sahih? "Falyamalil baru ma sya'an ya'mal falan yadkhulan nar, wal ya'malil aku ma sya'an ya'mal falan yadkhulal jannah." Silahkan kalian yang berbakti pada orang tuanya, lakukan dosa apa saja, kesalahan apa saja, kezaliman apa saja, selama kalian berbakti orang tua, maka kalian tidak akan masuk ke dalam neraka. Dan silahkan kalau kalian durhaka pada orang tuanya, lakukan amal kebaikan apa saja, walaupun jadi seorang alim, walaupun jadi seorang yang banyak mengarang kitab, walaupun ibadahnya sampai jungkir balik, kalau dia itu durhaka pada orang tuanya, dia tidak akan mendapatkan surga. Oleh karena itu kata Nabi Muhammad SAW, ridallah fi ridal walidain wa sakhatallah fi sakhatil walidain. Sesungguhnya kemurkaan Allah tergantung kepada murka orang tua, sebaliknya ridhonya Allah juga tergantung kepada ridho orang tua. Kenapa orang tua kita diperintahkan untuk bersyukur kepadanya melebihi daripada syukur kita kepada semua makhluknya? Bahkan antara syukur kita kepada Allah dan kepada orang tua tidak mungkin bisa dipisahkan. Kalau kita syukur kepada Allah, tidak syukur kepada orang tua, tidak diterima syukurnya kepada Allah. Kalau kita syukur kepada orang tua, tidak syukur kepada Allah, tidak diterima juga syukurnya kepada orang tua. Jadi harus dua-duanya itu bersama-sama kita jalankan sesuai dengan firman Allah Ta'ala, anishkurli wali walidaik. Hendaklah kalian itu bersyukur kepadaku dan juga kepada kedua orang tuamu. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa tidak berterima kasih kepada manusia, jangankan dia itu akan berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Sehingga apa? Memulai ibadah itu pertama kali dengan hablum minan nas. Hablum minan nas yang paling besar haknya kepada kita itu adalah orang tua. Kita lihat Syekh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang mengarang kitab Simtud Duror, yang maulidnya itu di mana-mana, yang haulnya di Solo, yang hadir ratusan ribu orang dari berbagai macam daerah di Indonesia bahkan dari luar negeri. Itu beliau seorang yang tidak mempunyai ayah, atau punya ayah tapi dia itu tinggalnya jauh, karena tinggal ayahnya itu di Makkah, sementara beliau tinggal di Siun di Hadramut. Siapa mendidiknya? Ibunya. Lihat bagaimana dia kepada ibunya, walaupun dia anak semata wayang bagi ibunya, tapi baktinya kepada ibunya luar biasa. Sampai beliau selalu katakan kepadanya, ibu, jangan pedulikan aku, jangan jaga perasaanku. Aku ini adalah seperti seseorang budak kepada tuannya. Kalau ibu mau, ibu boleh bawa aku ke pasar, jual aku, harganya ibu gunakan. Kalau ibu mau, pekerjakan aku seperti yang ibu mau dariku, maka aku siap melaksanakannya. Sehingga berkat dia itu bakti pada ibunya, maka beliau itu menjadi rajanya wali.
Bahkan dia itu pernah bermimpi Nabi kita Muhammad SAW, dan semoga kita semuanya pernah bermimpi Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang pernah bermimpi aku, maka pasti nanti kelak akan melihat aku dalam keadaan terjaga. Mungkin di dunia, mungkin ketika di sakaratul maut Rasulullah hadir menyambut juga nyawanya, atau nanti di akhirat pasti mendapatkan syafaatnya. Oleh karena jadi harus kita bercita-cita, semoga kita sebelum meninggal dunia kita termasuk bermimpi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW berkata kepada Habib Ali Habsyi, "Ya Ali, wahai Ali, aku mencintaimu. Aku mencintaimu," kata Nabi SAW. Jadi nggak mudah seseorang itu mendapatkan ungkapan kata cinta daripada Nabi SAW, walaupun dalam mimpi kepada seorang wali itu nggak mudah. Jarang sekali. Al Habib Ali Habsyi termasuk. Beliau Al Habib Ali Habsyi, kalau sudah bulan Maulid, walaupun di Yaman, di negara bukan negara kaya, tapi kalau sudah bulan Maulid dia itu membuat maulidnya itu yang hadir di kota Sewu itu sampai ratusan ribu orang. Karena apa? Karena imbas dan efek positif daripada dia itu bakti kepada ibunya. Oleh karena itu, saya punya abah Habib Hasan Baharun yang mendirikan pondok pesantren Darul Dakwah. Beliau juga tidak mendapatkan kemuliaan yang sangat tinggi kecuali karena baktinya pada ibunya. Kenapa beliau begitu? Karena yang mendidik beliau adalah kakeknya. Kakeknya sendiri. Siapa kakeknya? Syekh Ahmad Bakhabazi. Bagaimana taatnya kepada ibunya juga itu yang merupakan sebuah modal utama dan sebab utama kenapa beliau itu menjadi orang yang terkenal di Madura. Itu karena dia itu bakti pada ibunya. Di antara kebaktian Syekh Ahmad Bakhabazi kepada ibunya, kalau malam bangun tahajud, suatu waktu beliau itu pernah mandi. Ketika mandi, suara gemericiknya air itu membangunkan ibunya, sehingga ibunya berkata, "Siapa itu di kamar mandi?" Subhanallah, setelah dia itu tahu bahwasanya mandinya dia di tengah malam itu mengganggu ibunya, malam kedua dia tidak mandi dalam keadaan berdiri, tapi mandi dalam keadaan duduk. Subhanallah, ketika dia mandi dalam keadaan duduk, sehari dua hari sekali dua kali tidak dengar, suatu waktu mendengar ibunya, sehingga dia itu bangun dari tidurnya dan berkata, "Siapa itu yang mandi di kamar mandi itu?" Akhirnya dia menyesal karena dia sudah menyebabkan ibunya itu bangun dari tidurnya. Maka hari selanjutnya dia tidak mandi dalam keadaan berdiri, dia tidak mandi dalam keadaan duduk, tapi dia itu menyelam di dalam air supaya tidak sampai ibunya itu bangun dari tidurnya. Sampai sebegitunya menjaga perasaan ibunya. Nah, ini adalah suatu contoh orang semacam ini yang bakal menjadi orang besar. Alhamdulillah kami berlima yang meneruskan pondok dakwah ini sudah bersumpah kepada Allah Ta'ala untuk tidak mengatakan tidak kepada ibu. Walaupun nyawa yang diminta kami akan berikan. Kenapa kami demikian? Karena kami tahu rahasia daripada kebahagiaan dunia dan seisinya semuanya itu adalah dalam orang tua, terutama ibu. Oleh karenanya ketika seorang pemuda datang kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, man ahakku bisuhbati, siapa yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikanku di antara semua manusia?" Maka dijawab oleh Nabi, "Ummuka." "Summan ya Rasulullah?" "Ummuka." "Summan ya Rasulullah?" "Ummuka." "Summan ya Rasulullah?" "Abu." Jadi siapa orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikanku wahai Nabi? Dijawab oleh Nabi, "Ibumu." "Lalu siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." "Lalu siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." Sampai dia kali baru kemudian ketika siapa lagi ya Rasulullah, baru ayahmu. Anak-anakku sekalian, beruntung kalian masih punya ibu. Beruntung, sekali lagi saya katakan, kalian masih punya ibu. Dengarkan baik-baik kata-kata Ustaz. Ingat baik-baik, catat dalam hati. Dan jangan sampai lupa sampai kalian meninggal atau ibu kalian meninggal. Di mana Nabi SAW telah bersabda dalam hadisnya, setiap ibu kalian meninggal dunia, camkan baik-baik. Setiap kali seorang ibu meninggal dunia, maka ada seruan di atas langit sana. Seruan itu didengar oleh semua makhluknya kecuali manusia tidak mendengarnya sebagai ujian kepada mereka. Apa isi daripada seruan itu? Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan derajat tinggi di sisiku. Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku memudahkan kau untuk menebur dosa-dosamu. Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan limpahan pahala-pahalaku. Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau untuk mendapatkan rizkiku. Sekarang dia sudah tidak ada lagi, maka carilah dengan susah payah. Untuk masih punya ibu, sayang-sayang, ya.
Karena apa? Ibu itu jasanya tidak mungkin bisa dilupakan. Kami sangat sedih ibu-ibu ketika kami melihat ibu saya yang sudah sepuh sekarang ini, alhamdulillah masih ada dan semoga masih panjang umur, sehat walafiat. Beliau kena penyakit Parkinson. Kenapa beliau punya penyakit Parkinson? Memang Parkinson itu belum diketahui sebabnya, tapi sebab yang paling besar adalah banyak menahan, memendam di dalam hati. Jadi saya punya ibu sabarnya luar biasa. Saya nggak pernah melihat seorang wanita solihah seperti ibu saya sampai sekarang, belum pernah. Demi Allah saya bersumpah di atas mimbar ini, beliau ini menemani ayah saya selama 27 tahun lamanya. Sampai ayah saya meninggal tahun 99. Demi Allah saya bersumpah, dari semenjak kecil saya sampai ayah saya meninggal, demi Allah tidak pernah kami menyaksikan, mendengar ibu saya berantem, berselisih dengan ayah saya, nggak pernah. Demi Allah saya bersumpah, ibu saya nggak pernah marah sekalipun kepada ayah saya, nggak pernah. Minta sekalipun kepada ayah saya tidak pernah. Membantah sekalipun, demi Allah tidak pernah. Demi Allah saya mulai kecil sampai sekarang ini saya nggak pernah melihat ibu saya itu bicarakan orang lain atau ghibah, itu nggak pernah. 3 hari hatam Quran, 3 hari hatam Quran. Ketika kami itu melihat ibu saya sekarang ini yang dalam keadaan sudah lemah tapi tetap melaksanakan sholatnya, tetap melaksanakan zikirnya, kami teringat bagaimana dulu ibu sedang kuat-kuatnya. Ketika kita sedang lemah-lemahnya, kalian semuanya dalam keadaan lemah. Siapa yang mendulang kalian? Siapa yang menceboki kalian? Mohon maaf, ayah. Tidak. Mungkin sekali 2 kali, mungkin ketika pada waktu ibunya tidak ada, mungkin ayah mau menceboki. Tapi kebanyakan yang menceboki kalian semuanya itu adalah ibu. Ibu yang ketika dia itu melihat anaknya lapar, maka ibunya itu mau menahan laparnya, seakan-akan dia itu tidak lapar tapi dalam keadaan kenyang. Ibu ketika melahirkan kalian, rasa sakit yang dirasakan oleh para ibu yang dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar ketika melihat seorang sahabat muda yang datang ke Makkah dari Yaman, tempat yang sangat jauh, sekitar 2000 km dari tempat beliau berangkat ke Mekah, digendong ibunya di atas pundaknya. Sehingga begitu melihat ada seorang muda yang menggendong seorang wanita tua di atas pundaknya dalam keadaan bertawaf, maka sesuatu yang menakjubkan pemandangan ini. Sehingga begitu selesai daripada tawafnya, didekati oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, sahabatnya Nabi. Galia fulan, wahai anak muda, siapa yang kau gendong itu? Ini adalah ibuku. Dan aku bukan gendong dia pada saat waktu tawaf saja, wahai sahabat, tapi aku menggendong dia dari mulai Son'a sana. Dari rumahku aku gendong, bukan naik kuda, bukan naik onta, tapi dia berada di atas pundakku. Apakah aku sudah terhitung sebagai seorang yang berbakti pada orang tua? Apa jawaban Sayyidina Abdullah bin Umar? Apakah ketika anak muda itu berkata, apakah aku sudah terhitung sebagai orang yang sudah berbakti kepada ibuku? Dijawab oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, tidak. Demi Allah, tidak. Demi Allah, apa yang kamu lakukan dari mulai kamu berangkat dari rumah sampai ke Mekah untuk menggendong ibumu tidak bisa menutupi satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kamu lewat ibumu. Tidak bisa menghapuskan kebaktian kamu kepada ibu kamu hanya karena satu erangan sakit ketika melahirkan kamu. Ketahuilah, baca di dalam ilmu kedokteran bahwasanya ibu-ibu ketika melahirkan kita itu rasa sakit yang dirasakan oleh mereka itu melebihi rasa sakit apapun yang dirasakan oleh orang laki-laki. Kalau seorang laki-laki merasakan sakitnya seorang ibu ketika melahirkan kita, maka kita akan pingsan. Tapi ibu tidak pingsan. Ibu dalam keadaan senang. Ibu dalam keadaan tidak merasa kesakitan hanya ketika dia akan melahirkan. Begitu lahir, hilang rasa sakitnya. Kenapa? Karena rasa cintanya, rasa senangnya, rasa bahagianya kepada kita. Lalu bagaimana perasaan kita pada ibu? Suatu waktu ada seorang sahabat Nabi yang sangat soleh. Tidak pernah Nabi buat majelis kecuali ada bersama Nabi Muhammad. Nggak pernah Nabi sholat 5 waktu kecuali di belakangnya langsung dia. Siapa namanya? Alqamah. Bagus pergaulannya kepada manusia. Cuma satu, kebaikannya banyak, tapi satu saja keburukannya, tidak baik kepada ibunya. Sehingga ketika dia itu akan meninggal dunia,
Sakaratul maut seperti yang disunahkan. Kalau ada orang yang akan meninggal dunia, sunnah untuk kita membaca la ilaha illallah. Harapannya supaya dia juga ikut membaca la ilaha illallah. Kalau dia sudah membaca la ilaha illallah, walaupun dia banyak maksiatnya, walaupun apa yang dilakukannya, kalau akhir ucapannya daripada dunia kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW, lalu meninggal dunia, maka meninggal dunia langsung masuk surga. Dan semoga kita seperti itu. Amin. Ini subhanallah, Alqamah ini setiap dibacakan la ilaha illallah selalu gagap. Gak bisa. Tapi ketika ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang bukan terkait dengan la ilaha illallah, dia bisa menjawab. Apa yang kamu rasakan? Kamu sakit apa? Kamu sekarang berada di mana? Bisa menjawab. Tapi ketika disuruh baca la ilaha illallah, gak bisa. Sehingga kejadian yang aneh itu disampaikan kepada Nabi Muhammad. Maka apa kata Nabi Muhammad? Coba tanyakan. Siapa yang merasa rumahnya dekat kepadanya? Subhanallah, ada satu orang sahabat Nabi yang datang kepada Nabi SAW. Beliau SAW, aku yang dekat padanya. Coba, ini beliau tidak mungkin bisa membaca tahlil kecuali karena sesuatu yang pernah dilakukannya. Coba lihat, apa yang pernah dilakukannya daripada dosa. Maka kemudian tetangganya itu mengatakan, ya Rasulullah, kami sangat tahu Alqamah ini orang baik. Semuanya bagus. Ibadahnya bagus, pergaulannya bagus, akhlaknya bagus. Cuma satu saja, dia tidak baik pada orang tuanya. Gara-gara istrinya, maka ibunya diusir daripada rumahnya. Gara-gara istrinya, kemudian dia itu sampai melukai perasaan perasaan ibunya. Kata Nabi Muhammad, oh ini pasti sebabnya. Kalau begitu panggil ibunya. Kalau ibunya nggak bisa datang, aku akan datang kepadanya. Dia itu salah sahabat Bilal kepada ibunya. Disampaikan kepadanya, Rasulullah ingin bertemu denganmu. Kamu dikasih pilihan oleh Nabi. Kalau kamu nggak mau datang kepada Nabi, Nabi akan datang kepada kamu. Kalau tidak, aku akan datang kepadanya. Datanglah perempuan tua itu kepada Nabi Muhammad. Lalu kemudian Nabi Muhammad menyampaikan, ketahuilah wahai ibu, anakmu Alqamah sekarang dalam keadaan sakaratul maut. Dan sekarang ketika dibacakan talqin la ilaha illallah, dia tidak bisa mengucapkannya, dan itu karena kedurhakannya kepadamu. Maukah kamu maafkan dia? Kata Nabi Muhammad. Begitu dikatakan seperti itu, ibunya dengan spontan mengatakan, tidak ya Rasulullah, aku tidak akan maafkannya. Sakit hatiku, aku yang mengurusnya dari semenjak kecil, aku yang berkorban untuknya. Hanya gara-gara istrinya kemudian itu mengusirku dari rumah. Hanya gara-gara istrinya kemudian aku diperlakukannya semacam ini, aku tidak maafkannya. Di saat Nabi SAW mendengarkan jawaban tersebut, maka kemudian Nabi SAW memerintahkan sahabat Bilal, ya Bilal, kumpulkan kayu bakar, nyalakan. Subhanallah, dikumpulkan kayu bakar. Begitu dapat kayu bakar banyak, udah itu dinyalakan. Ditanya oleh ibu itu, untuk apa ya Rasulullah? Saya akan membakar Alqamah. Kalau kenapa ya Rasulullah? Karena kalau sudah dibakar di sini, nanti setelah meninggal juga akan dibakar oleh Allah Ta'ala karena kedurhakannya pada. Kalau begitu ya Rasulullah, aku maafkan dia. Subhanallah, coba lihat bagaimana iba seorang ibu. Walaupun dia itu disakiti hatinya, tapi iba seorang ibu itu tidak bisa menahan kasih sayangnya kepada anak. Subhanallah, di saat si ibu itu memaafkan, maka Nabi SAW mengatakan, Bilal, pergilah kau pergi ke rumah Alqamah. Lihat apa yang terjadi. Subhanallah, begitu sampai ke pintu rumahnya Alqamah, ternyata Alqamah membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW, lalu meninggal dunia. Oleh karena itu, beruntung yang masih punya ibu. Jangan sampai ibu kalian itu marah. Jangan sampai ibu kalian itu kesel. Jangan sampai ibu kalian itu diperintah-perintah. Ini sudah zamannya, Bu, di mana Nabi SAW telah bersabda, nanti bakal datang suatu zaman. Di zaman itu, di antara tanda-tanda dekatnya dengan hari kiamat adalah banyak budak-budak yang melahirkan tuannya. Dikatakan oleh para ulama, bukan seperti hakikatnya seorang budak melahirkan tuannya, tidak, tapi ibu yang melahirkan anak seakan-akan dia itu tuannya. Ibunya diperintah-perintah, ibunya ditunjuk-tunjuk, ibunya didekte-dekte. Nah ini sekarang subhanallah, tak terasa apa yang terjadi pada anak kita. Ketika mereka bangun dari tidurnya, mereka berteriak, ibu, mana andukku? Ibu, mana pakaianku? Ibu, mana sarapanmu? Siapa disuruh? Siapa disuruh yang semacam ini? Siapa? Ibunya. Harusnya kita yang berbuat untuk ibu. Bukan cara seperti itu. Ini kenapa terjadi demikian itu? Karena orang tuanya juga salah juga.
Ini zaman yang disampaikan Nabi SAW, saya alaikum zamanun halakul rajuli ala yadai abawai. Bakal datang suatu zaman di mana pada zaman itu nanti kerusakan, kebinasan seorang anak juga karena orang tuanya. Harusnya dibawa ke majelis taklim, dibawa kepada seorang ustadz. Alhamdulillah di SMP ini walaupun yang dipelajari ilmu umum, tapi alhamdulillah ilmu agamanya masih kuat. Bahkan kita itu diajarkan teori dan praktek bagaimana kita memuliakan ibu. Cukup anak-anakku sekalian, kita sholat 5 waktu, cukup kita puasa bulan Ramadan, cukup asalkan kita tidak menzalim pada orang, dan cukup andalan amal kita bakti pada orang tua, maka pasti kalian hidupnya senang, gembira, bahagia. Nanti dapat istri yang cantik-cantik, dapat suami yang ganteng-ganteng, nanti dapat rezekinya mudah semuanya. Insya Allah semuanya hidupnya dalam keadaan bahagia. Karena maaf, kalau seumpama anak-anakku sekalian tanya sama ibunya, Bu, hidup di dunia ini sulit apa tidak? Tanyakan, pasti jawabannya sulit, nah. Nggak mudah, cobanya itu berat, nah. Nggak mudah. Yang namanya ujian-ujian itu selalu datang. Bukan setahun sekali ujiannya seperti kita lihat kalian ujian UAS itu. Tidak, tapi ujian datang pada kita itu bukan cuma sebulan sekali, bukan seminggu sekali, bukan 1 hari sekali, tapi setiap saat ujian. Kalau kalian tidak mempunyai ridhonya Allah, kalau kalian tidak mempunyai kehendak Allah, maka bagaimana kita itu akan melewatinya? Kehendak Allah dan ridho Allah, tinggal bagaimana ibu kalian ridho kepada kalian. Kalau sudah ibu ridho kepada kalian, insya Allah kalian semuanya akan diridhoi oleh Allah. Siap untuk mencari ridhonya orang tua? Siap untuk mencari ridhonya ibu? Alhamdulillah. Kalau semua mau meniru Ustadz, silahkan. Ustadz alhamdulillah setiap hari kalau selamat sama ibu, cium tangannya, cium pakai hidung, bukan cium pakai dahi, bukan cium pakai pipi. Itu bukan ajaran Nabi Muhammad. Cium pakai hidung. Jangan kita dengarkan mereka mengatakan pakai pipi beb. Kenapa? Kalau ada pileknya nanti kena di tangan, lalu ada mencium lagi menular. Penyakit bukan menular, tapi penyakit dari Allah SWT sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW. Ajarkan cium dengan hidung. Cium dengan apa? Hidung, bukan dengan dahi atau dengan pipi. Setelah dicium, alhamdulillah saya cium tangan ibu saya, kemudian saya cium dahinya. Jadi sunnah mencium dahi orang tua itu sunnah, bukan hanya waktu meninggal dunia. Dan ingat anak-anakku sekalian, suatu waktu nanti kalian tinggal datang, bakal datang waktunya. Kalian akan merindukan ayah dan ibu kalian, tapi kalian sudah tidak bisa berjumpa lagi dengan mereka. Camkan baik-baik sebelum itu terjadi. Bermanja-manjalah kepada ibu kalian, berbuat baiklah kepada mereka, karena suatu waktu pasti akan terjadi. Kemarin di depan lorong pondok itu ada kecelakaan. Subhanallah, ibu yang meninggal sama anaknya. Anaknya yang satunya dia dalam keadaan hidup. Kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi? Mau cari di mana? Mau cari ganti di mana ibu? Cari istri banyak, cerai satu, cari lagi banyak, tapi ibu dari mana? Jangan sampai kita malu dengan ibu. Biarkan kita itu bangga dengan ibu. Biarkan kita menjadi orang yang terkenal dengan anaknya mama. Jangan sampai kita itu malu. Karena apa? Anak mama itu adalah sesuatu yang paling diajarkan oleh Nabi Muhammad. Bukan seperti sekarang dikatakan, oh anak mama, jangan kamu itu dekat sama dia itu anak mama, berarti dia itu terlalu manja dan sebagainya. Dia terlalu turut kepada ibunya. Itu adalah orang yang terbaik, karena ridhonya Allah dalam ridho orang tua. Jadi suatu kata-kata yang kelihatannya bagus tapi itu menjerumuskan. Jadi jangan mau dikatakan seperti itu, tapi biarkan kita bangga. Saya anak mama memang, saya anak ibu memang. Biarkan kita itu dikatakan demikian. Jangan sampai kita itu malu kepada teman-teman. Walaupun ibu kita sudah keriput, ya sudah mulai tua, tapi tetap kita hormati, kita muliakan. Kita nggak pedulikan. Lihat bagaimana Imam Malik radhiyallahu anhu. Beliau itu sudah mengajar, muridnya banyak, terkenal beliau. Tapi subhanallah, begitu melihat ibunya manggil, dia langsung tinggalkan tempatnya. Dia langsung pergi kepada ibunya. Hanya apa? Hanya suruh ngasih makan ayam. Imam Malik yang besar, imam mazhab yang 4 itu. Lihat bagaimana kepada ibunya. Tapi lihat bagaimana kemuliaannya dapatkannya. Setiap hari tidur, setiap hari itu pula mimpi Rasulullah SAW. Berkat ibunya. Oleh karena yuk, jadi siapa di antara kalian yang mau mengikuti Ustadz Fadol? Jadi alhamdulillah Ustadz mobilnya 3. 1 Alphard, 2 Mercy,
3 Palisade, Hyundai, semuanya Pak berkat bakti sama ibu, berkat bakti sama orang tua. Nggak ada pemasukan yang khusus bagi Ustaz, nggak ada. Ustaz nggak ada gaji tetap, nggak ada. Tapi alhamdulillah dimudahkan. Berkat apa? Berkat bakti kepada orang tua. Tapi kalau sudah orang tua marah kepada kita, jangan berharap hidup dalam keadaan senang, bahagia, mudah semua urusannya. Jangan berharap. Apapun tidak akan sulit, pasti sulit untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, jadi bagaimana cara mencium orang tua setiap hari? Saya mencium tangannya, saya cium dahinya, lalu saya ke bawah, saya cium kedua kakinya setiap hari. Kenapa? Itulah andalan saya. Memang benar, saya punya dakwah di mana-mana. Saya punya karangan sampai 26 karangan yang tersebar di mana-mana. Memang benar, saya punya majelis mana-mana, tapi semuanya itu belum tentu diterima oleh Allah. Tapi kalau sudah ibu ridho kepada kami, ibu ridho kepada saya, ibu puas kepada saya, di saat itulah pasti Allah ridho kepada kita. Pasti surga yang paling tinggi kita dapatkan. Pasti di dunia kita hidup seperti surga, sebelum nanti di surga kita mendapatkan surga yang paling tinggi. Ayo anak-anakku sekalian, siap untuk bakti para orang tua? Siap untuk bakti para orang tua? Siap untuk menjunjung tinggi ibu? Siap untuk berjanji tidak melakukan sesuatu yang bikin kesal ibu? Semoga kalian semuanya dapat hidayah. Semoga kalian semuanya mendapatkan hidayah. Dan semoga kalian menjadi anak-anak berbakti pada orang tuanya, sehingga hidup kalian dimudahkan Allah Ta'ala, dijamin semuanya jadi anak-anak yang soleh, yang berbakti orang tuanya, semuanya jadi orang-orang yang kaya, yang bersyukur pada Allah dan berguna bagi nusa dan bangsa dan agamanya. Semuanya meninggal dalam keadaan semuanya panjang umur, sehat walafiat, banyak amalnya, mimpi Rasulullah semuanya. Dan semoga kalian semuanya nanti punya anak semuanya yang membahagiakan kalian semuanya insyaallah. Dan insyaallah kita akan bertemu di akhirat bersama Nabi Muhammad, melewati sirat bersama Nabi Muhammad, masuk surga bertetangga dengan Nabi Muhammad. Akhirnya sebelum saya tutup, saya akan memberikan ijazah sholawat busra. Di mana sholawat busra itu adalah sholawat yang sangat luar biasa. Ijazah sholawat busra itu didapatkan lewat mimpi. Pada tahun 2015 malam 10 Muharram, tepatnya malam Jumat. Siapa yang bermimpi? Yang bermimpi salah satu daripada anaknya Habib Hasan. Yang pasti dia itu adalah anak yang berbakti kepada ibunya, sehingga apa? Mendapatkan kemuliaan daripada Allah. Dia bermimpi Nabi Muhammad. Begitu dia mimpi Nabi Muhammad, bangun tepat jam 2 malam. Ketika jam 2 malam itu bangun, subhanallah, yang namanya bau gahru, kayu yang mahal itu, yang kalau di apa? Di atas bara yang menyala itu biasanya 1 kilonya sampai 180 juta biasanya, yang paling bagus itu. Itu bau gahru itu, dan tidak hilang bau gahru itu di kamar sampai 3 hari 3 malam. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad? Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang baca sholawat busra ini sebanyak 41 kali habis sholat subuh, maka sama seperti khasiatnya orang yang baca Yasin sebanyak 41 kali dalam mengabulkan hajat, memudahkan urusan, menggapai harapan, menghindarkan diri pada hal-hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Mujarrad sekali. Jadi kalau mau murah rezekinya, jauh daripada kemudahan dan permasalahan, baca sholawat busra. Namanya saja sholawat busra. Sholawat busra itu artinya sholawat kabar gembira atau sholawat kebahagiaan. Sebelum saya ijazahkan, saya akan terjemahkan dulu supaya lebih mantap kita membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim, ya Allah, haturkan sholawat serta salam ala sayyidina Muhammadin, kepada junjungan kami Nabi Muhammad, sahibil husra, sumber dari segala macam kebahagiaan dan kabar gembira. Salatan, salawat yang saya baca ini ya Allah, tubasyiruna biha, maksudnya supaya Engkau berikan kabar gembira kepada kami, memberikan kebahagiaan kepada kami, wa ahlana dan semua keluarga kami, wa uladana dan semua anak keturunan kami, wa jami'a masyaihina wa mu'allimina dan semua guru-guru kami, wa talabatana wa talibatina dan semua santri serta santriwati kami, min yaumina hadza, dari hari ini Kau bahagiakan kami ya Allah, ila yaumil akhir, sampai hari akhirat nanti. Ayo sama-sama ikuti saya, kemudian saya akan bacakan, saya ijazahkan, kemudian kita baca 3 kali dengan nada tibil qulub seperti dibaca tadi oleh teman-teman kita, dengan harapan semua kabul hajat, semua panjang umur, semuanya dimudahkan urusan dunianya, semuanya dimudahkan urusan akhiratnya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubasyiruna biha wa ahlana
wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Kita baca 3 kali dengan nada tibil qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau dapat salawat ini tinggal ditulis Google ya. Jadi salawat besar dia akan keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allah Allah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Jadi kalau bacanya benar seperti yang saya baca tadi, maka antum semuanya ada di sini. Saya ijazahkan untuk bacanya dan saya ijazahkan untuk berikan ijazah kepada yang lainnya. Silahkan disebarluaskan. Yang penting jangan dikomersilkan, jangan dijual belikan, takut ketulak salawatnya Nabi. Ayo sama-sama kita jawab. Saya terima ijazahnya Habib. Lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma innaka ta'lamu asrarana wa lam yatanaffal ma'ziratana wa ta'lamu hajatina wa qina su'alana wa ta'lamu ma fi anfusina fi lana dhunubana. Allahumma nas'aluka imanan yubashiru qulubana wa yaqinan shadiqan hatta na'lama annahu laysa bana illa ma katabtahu alaina wa ridha bima qasamtahu alaina ya dzal jalali ikram. Allahumma ighfir fi qulubina raja'ak wa tarjana ma siwak hatta la narju ahadan ghairak. Allahumma tafatan hukuwatuna wa qasuranhu amaluna wa lam tantahi arba'atuna wa lam tablughu masalatuna wa lam yaj'al ala asinatina mimma taita ahadana walina wal akhirin minal yakin wa husna bi ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.